Hai semuanya, balik lagi di channel ini dengan motonya kami tidak pernah meragukan permintaan viewers meskipun permintaan viewers aneh-aneh. Nah, sebelum aku memulai video aku mau ngucapin Dirgahayu RI yang ke-77 dengan motonya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, masih hawa-hawa kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan di Indonesia terutama itu yang namanya merayakan atau mengisi kemerdekaan. Kalau dari kalau dulu kan mungkin agak sulit ya untuk mengadakan yang namanya lomba-lomba gitu, apalagi pas corona kemarin itu agak susah. Kalau sekarang sudah mungkin lomba 17-nya lebih bervariasi gitu ya. Dulu mungkin contoh-contoh lomba-lombanya adalah lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba balap karung, panjat pinang, dan lain-lain. Nah, itu biasanya ya lomba-lomba yang ada di 17-an. Tapi sebenarnya ada beberapa lomba di 17-an yang sering dilakukan itu dasarnya atau awal mulanya itu memiliki cerita atau kisah yang cukup mengejutkan gitu ya, cukup mengejutkan untuk kita ketahui. Nah, kira-kira lomba apa aja itu? Check it out. Egrang, permainan tradisional Indonesia yang belum bisa dipastikan asalnya, namun beberapa peneliti mengatakan egrang sudah ada sejak zaman Belanda dan mendapat pengaruh dari Tiongkok. Permainan ini menggunakan dua batang bambu yang berukuran sekitar 2-3 meter, lalu kemudian dimodifikasi khusus agar bisa dinaiki dengan menambahkan pijakan kaki. Di balik permainannya yang menyenangkan, ternyata egrang merupakan mainan yang ditujukan untuk mengejek kolonialisme Belanda yang terkenal dengan memiliki tubuh yang tinggi. Lomba tarik tambang. Terdapat beberapa versi tentang sejarah awal mula lomba tarik tambang ini. Dahulu kala di masa India kuno terdapat kerajaan bernama Chandranayan yang berada di India Utara yang dipimpin Raja Zolim bernama Ghatkra. Suatu saat datanglah seorang pendeta yang akhirnya peduli dengan penderitaan rakyat Chandranayan. Pendeta tersebut menemui sang raja dan menantang agar Raja Ghatkra adu kekuatan dengan para rakyat Chandranayan, yaitu dengan cara tarik tambang. Dalam lomba adu kekuatan tersebut berakhir dengan kemenangan rakyat Chandranayan. Demi memperingati kemenangan tersebut, maka rakyat India pun menjadikan tarik tambang sebagai simbol perlawanan dalam tradisi mereka. Sumber lain mengatakan tarik tambang merupakan salah satu dari kebudayaan Tiongkok, India, dan Mesir. Dan tarik tambang pada zaman dahulu hanya dimainkan oleh orang-orang kerajaan dan tidak boleh dimainkan masyarakat umum. Setelah beberapa lama, permainan ini mengalami perkembangan dan mulai masuk ke Indonesia melalui para pendeta Hindu atau Buddha dari India, kemudian menjadi cukup populer di Indonesia. Pada zaman penjajahan, pekerja Indonesia biasanya menggunakan tarik tambang untuk menarik benda berat atau batu. Namun karena hiburannya kurang, akhirnya penjajah menjadikan tarik tambang sebagai ajang adu kuat antar rakyat. Sejak Indonesia merdeka, tarik tambang dijadikan sebagai ajang perlombaan sampai saat ini. Lomba balap karung. Beberapa sumber mengatakan sejarah balap karung bermula dari masa penjajahan Jepang, yang kala itu rakyat Indonesia sangat menderita dan hanya menggunakan karung goni sebagai bahan baju. Kemudian, lomba balap karung yang secara filosofi gerakan melompat-lompat dan menginjak karung goni diasosiasi sebagai lambang kekesalan rakyat kala itu. Namun menurut sumber lain, ternyata sejarah ini keliru. Lomba balap karung dimulai sejak Belanda datang ke tanah air. Para misionaris Belanda saat itu mengadakan lomba balap karung itu di instansi-instansi yang dibentuk pemerintah Belanda. Pesertanya pun bukan dari orang Belanda saja, melainkan juga dari rakyat Indonesia sampai masa penjajahan Jepang berakhir. Lomba balap karung tetap terjaga dan dilombakan sampai saat ini. Lomba makan kerupuk. Lomba yang satu ini konon dalam sejarahnya pertama kali ada saat penjajahan rakyat Indonesia. Saat itu, rakyat Indonesia sangat sulit mendapatkan makanan enak, sehingga kerupuk menjadi salah satu solusi yang paling mudah didapatkan.
Hingga saat sekarang, lomba makan kerupuk masih tetap menjadi primadona dalam kegiatan lomba 17 Agustus dan lomba ini diadakan untuk memperingati masa-masa itu. Lomba Panjat Pinang. Yang tak kalah menarik dari lomba-lomba sebelumnya adalah lomba panjat pinang. Konon sejarah awalnya panjat pinang ini hanya dilakukan orang-orang Belanda sebagai sarana hiburan kala itu. Perlombaan yang dahulu selalu dilakukan pada setiap tanggal 31 Agustus ini adalah dalam rangka memperingati ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Selain itu, lomba ini sering dilakukan pada acara-acara penting seperti pernikahan hajatan dan lainnya. Pada saat itu, barang yang diperebutkan berupa barang pokok seperti beras, roti, gula, tepung, dan pakaian. Perjuangan rakyat Indonesia ini menjadi tontonan tersendiri bagi rakyat Belanda. Mereka akan tertawa senang ketika melihat orang yang berulang kali terjatuh untuk mendapatkan hadiah, hingga masyarakat Indonesia merdeka. Lomba ini tak pernah ketinggalan setiap ulang tahun negeri ini. Ternyata dalam setiap lomba memiliki kisah sejarah tersendiri ya, serta telah menjadi jalan panjang sebelum kita nikmati sampai saat ini. Nah, itu dia beberapa list mengenai lomba-lomba 17-an Agustus, lomba 17-an yang bikin kita terkejut mengenai kisah aslinya gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar cerita mengenai lomba-lomba 17-an ini yang bikin kalian terkejut, tapi nggak aku sebutin. Nah, kalian bisa komen di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk tetap like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe kalian itu sangat berarti buat aku. Oke, cukup sekian untuk video hari ini, dan kita lanjut lagi dan kita jumpa lagi di video aku yang berikutnya.